Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 adalah hari biasa pekan keempat Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami,
dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menciptakan persatuan dengan sempurna. Setiap keluarga, kelompok, organisasi pasti menghendaki adanya persatuan. Namun persatuan yang bagaimana yang kita harapkan? Kerap persatuan itu kurang mutunya karena hanya sekedar berkumpul dan bertemu. Kerap persatuan secara fisik bisa mengelabui mata karena kendati secara fisik orang bisa saja bersatu, tetapi dimensi batin, hati, budi, keinginan dan harapan sungguh berbeda, bahkan bertentangan. Persatuan yang diwartakan Yesus adalah persatuan ilahi antara Yesus dengan Bapanya yang diterapkan dalam persatuan antar manusia, supaya manusia boleh berpartisipasi atau mengambil bagian dalam rahmat persatuan ilahi itu. Kalau Yesus berkata kepada Filipus, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku," itu mau mengatakan bahwa kesatuan itu bukan hanya soal berada bersama, tetapi ada di dalam satu sama lain. Yesus ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam Yesus, suatu persatuan yang sempurna, sehingga pikiran, perasaan, kehendak, semangat, dan komitmen Yesus dan Bapa adalah satu adanya tanpa perbedaan sedikit pun. Saudara-saudariku yang terkasih, persatuan Kristiani pun seharusnya demikian. Kerap keluarga atau kelompok bersatu secara lahiriah, tetapi bertentangan di dalam tubuhnya sendiri, bahkan saling menjatuhkan dan mencari menang di atas yang lain.
Kerap secara fisik mereka bersatu, tetapi nyatanya sering berkonflik bahkan terpecah. Tidak adakah yang lebih baik daripada itu? Bukankah persatuan Yesus dengan Bapa adalah contoh yang baik untuk keluarga Kristen, gereja, dan kelompok apa saja? Tidak mungkinkah kita menghayati persatuan yang lebih mendalam dan berkualitas? Ketahuilah, hanya semangat kerendahan hati, pengorbanan dan pemberian diri, pengampunan dan kasih, juga semangat melayani seorang terhadap yang lain adalah syarat untuk membangun persatuan yang sempurna itu di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.